Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di video saya yang lain dan tentunya masih bersama saya Niups Raida. Jadi sebelum saya terjun ke topik utama di dalam video kali ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023 untuk kalian ya semua teman-teman. Semoga di tahun 2023 kali ini kalian semua diberi kesehatan, kesuksesan, dan tentunya kebahagiaan ya teman-teman. Dan juga saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena saya sedikit terlambat dan sedikit lama untuk mengupload video baru di channel YouTube saya ini ya teman-teman. Oke, jadi sesuai janji saya di video saya yang sebelumnya, untuk video kali ini saya akan membahas dan mereview part-part motif apa saja yang sudah terpasang di motor saya, yaitu Honda CBR 250 RR ya teman-teman. Selain membahas dan mereview part-part motifnya, saya juga akan menambahkan info tentang harganya ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang saat ini sedang ingin memodif motor kalian, dengan menonton video saya ini kalian akan terinspirasi atau mendapat masukan part-part motif apa saja yang cocok untuk di motor kalian nantinya ya teman-teman, yang tentunya juga yang sesuai budget kalian. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat motornya ya teman-teman. Cups, let's go. Ya, jadi ini dia teman-teman motor saya, Honda CBR 250 RR yang versi matte gunpowder black metallic ya teman-teman, atau lebih bisa kita kenali dengan Honda CBR 250 RR yang warnanya hitam doff. Ya, jadi pas saya membeli motor ini, beli second, motor ini sudah dilengkapi part-part modifnya ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat di situ, ada kaliper remnya sudah diganti, master remnya juga, knalpot dan tail light-nya juga diganti. Jadi pas saya beli itu sudah seperti ini. Jadi ya dulu udah dimodif oleh pemilik sebelumnya ya teman-teman. Dan ini motor ini terus terang belum ada namanya, belum ada nama resminya. Jadi mungkin bagi kalian yang ingin memberikan saran nama atau ada saran nama untuk motor ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita review part-part motif apa aja yang sudah terpasang. Mungkin kita mulai dari yang depan, bagian depan dulu ya teman-teman. Ya, jadi bisa kalian lihat yang di bagian depan tuh yang sudah diganti, ada windshield, master rem, terus selang remnya juga diganti, master remnya diganti, dan ini juga bannya sudah diganti ya. Ini jadi bukan ban bawaan, ini udah ban ganti ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita mulai dari mungkin windshieldnya dulu ya teman-teman. Ya, jadi ini windshieldnya nih windshield model smoke yang jenong ya teman-teman. Namun saya kurang tahu ini merek apa karena tidak ada mereknya di windshield itu. Jadi mungkin ini adalah windshield aftermarket yang bisa kalian temukan banyak di toko-toko online ya teman-teman, yang biasanya itu harganya sekitar 90 ribuan. Nah, setelah itu mari kita langsung ke bagian master remnya. Oke, ini teman-teman, jadi ini master remnya sudah diganti menjadi merek Nissin ya. Ini master rem Nissin. Jadi ini adalah master rem Nissin Samurai ya teman-teman, yang warna silver. Nah, untuk harga master rem ini di sekitaran 1,5 juta ya teman-teman, 1,5 juta. Dan master rem ini sudah ya, ini sudah jadi satu ya. Jadi sudah sepaket master rem dan tabung minyak remnya, ini sudah bawaan dari Nissin semua teman-teman. Ya, jadi terus kita ke bawah. Di sini ada kaliper rem Brembo dan ini juga ada selang rem merek Hell ya teman-teman. Nah, jadi ya kedua barang aftermarket ini tujuannya sama ya teman-teman, tentunya untuk meningkatkan performa pengereman dari motor ini. Nah, untuk kaliper rem Brembo ini sendiri, ini adalah kaliper rem Brembo tipe P34, pistonnya ada 4. Untuk harganya ini sekitaran 3-4 juta ya teman-teman. Nah, yang membuat kenapa rem Brembo ini mahal,
Ya karena seperti yang kita sudah ketahui ya teman-teman, rem Brembo ini kan adalah salah satu produsen pengereman yang terkenal dan bisa dibilang salah satu yang terbaik lah di dunia otomotif. Dan ini kenapa rem ini mahal ya, karena ya build quality-nya juga bagus ya teman-teman. Ini karena itu kampas rem ini itu bahannya ini Synteret ya, correct me if I'm wrong ya kalau misalnya pronunciation-nya salah ya teman-teman. Jadi dengan bahan Synteret itu rem ini kampasnya itu minim debu. Jadi untuk pengereman pada kondisi ekstrim pas kalian ngebut itu dia lebih optimal pengeremannya. Jadi dan pas kampasnya pun pas masih panas itu pengeremannya juga lebih optimal. Jadi makanya rem ini bisa dibilang sangat pakem ya teman-teman. Sudah saya sudah pernah saya alami sendiri, sudah saya coba, dan ya memang pengeremannya mantap jiwa. Dan tentunya juga selang rem Hell-nya itu juga sama. Kenapa tipe selang rem Hell ini mahal? Karena ya bahannya ini kan kaku ya teman-teman. Ini bahan ini kaku, beda dengan bahan selang rem bawaan motor yang karet. Kalau ini kan bahannya tuh kalau nggak salah pipa PVC dan apa itu saya lupa. Jadi dia lebih kaku. Jadi kayak tekanan rem yang dari master rem itu untuk sampai ke kaliper rem itu dia langsung tersalurkan semua karena selang remnya ini lebih kaku. Jadi pengereman lebih optimal dan pas kondisi ekstrim pun lebih mantap pengeremannya. Jadi sangat aman sekali. Itulah mengapa ya kedua barang itu bisa dibilang mahal ya teman-teman. Ada harga ada rupa. Jadi mau dia mahal tapi ya kegunaannya itu sangat benar-benar luar biasa untuk motor. Nah untuk selang rem Hell ini ada di harga 2 juta sekian ya teman-teman. Tapi ini adalah yang untuk tipe ABS, karena motor saya ini kan ABS ya teman-teman. Nah yang untuk yang tipe ABS itu harganya ya itu tadi 2 juta sekian. Tapi untuk yang mungkin yang non ABS mungkin bisa lebih murah dari itu ya teman-teman. Oke, jadi kita lanjut ke koplingnya teman-teman. Nah koplingnya ini juga sudah diganti. Ini adalah merek Akosato ya teman-teman. Kopling merek Akosato buatan Italia, brand Italia, warnanya biru. Nah untuk harga dari kopling ini sekitar 2 jutaan sekian ya teman-teman, sekitar 2 juta sekian. Ini universal, bisa dipakai untuk motor apa saja. Nah jadi dengan digantinya kopling Honda CBR ini tentunya tarikan koplingnya jadi lebih ringan ya teman-teman. Bisa kalian lihat ini, saya peragakan, saya pakai jari satu aja nih sudah bisa narik dengan mudah, terbilang sangat mudah ini. Nah jadi kalau buat ya daily use atau kalian gunakan pas mengendarai itu macet-macetan, ini nyaman sekali dan tidak bikin tangan kalian cepat pegel ya. Seperti yang kalian ketahui kan, kopling Honda CBR itu kan termasuk yang berat ya teman-teman. Jadi dengan digantinya kopling ini dengan Akosato itu benar-benar membantu dan sangat membuat nyaman kalian saat berkendara teman-teman. Nah untuk bannya sendiri ini depan belakang sudah diganti dan mereknya pun sama-sama. Ini adalah ban Michelin Pilot Power RS ya teman-teman. Ini bisa kalian lihat di sini, ini Michelin untuk ukurannya 110/70. Dan yang di belakang ini sama Michelin Pilot Power. Ini bisa kalian lihat. Oh, tidak terlalu lihat ya, ini pokoknya ini Michelin Pilot Power RS untuk ukurannya 150/70 ya teman-teman. Untuk harga ban belakangnya ini sekitar 2 juta sekian, dan untuk ban depannya ini ada yang 1 juta, ada yang mungkin 2 jutaan. Jadi ya untuk keduanya itu 3 juta ya teman-teman. Nah untuk ya pergantian bannya ini tentunya untuk menambah grip motor ini, jadi kalian lebih
pede pas kalian mengendari motor ini. Mau dibawa agak ngebut pun kalian pede karena gripnya aman dan tidak licin ya teman-teman. Kalian bawa cornering pun jadi lebih enak gitu teman-teman, karena ya bannya ini lebih ngegrip dari ban bawaan pabrik ya teman-teman. Oke, dan ini juga motor ini cover radiator sudah dipasang ya untuk cover radiator ya teman-teman, merek Project One. Namun maaf sekali teman-teman, saya untuk harga cover radiator Project One untuk Honda CBR ini saya kurang tahu berapa, karena ya saya sudah cari-cari harganya tidak nemu. Oke, setelah itu ini motor ini juga sudah ditambahkan tank grip ya, tank pad lah. Ini merek Harris. Tentunya dengan adanya tank pad ini membuat motor kalian tuh aman ya. Kalau misalnya kalian kendarai itu, kalian gunakan aman dari gesekan kancing baju kalian atau resleting jaket kalian. Jadi bagian tangki motor kalian tuh aman dari lecet-lecet. Nah, ini juga air filternya sudah diganti dengan merek Sprint Filter ya teman-teman, di harga 1 jutaan sekian. Oh ya, saya tadi lupa untuk yang ini tank pad Harris ini ada di harga 290.000 ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke belakang. Di sini ada jalur padok, mereknya Nasser-Beat ya teman-teman, ada di harga 300-an sekian. Ini juga selang rem belakang sudah diganti hel juga sama. Dan ini juga untuk bagian belakang tail tidy-nya sudah diganti ya teman-teman. Ini merek Street Fender, ada di harga sekitar 300 ribuan sekian. Jadi harga tail tidy dan jalur padok itu nyaris sama ya teman-teman. Untuk lampu depan dan lampu belakang, maksud saya lampu belakang dan lampu depan itu tidak ada yang diganti. Ini masih original bawaan pabrik semua. Sennya pun juga ini original bawaan pabrik. Jadi yang diganti ada selang rem, kaliper rem, mas rem, kopling, ban, dan tentunya ada knalpot ya teman-teman. Ini adalah knalpot Leovins GP Corsa Mate yang tipenya yang seperti ini ya teman-teman. Ini saya pas beli itu stiker Leovinsnya sudah nggak ada, mungkin dilepas sama pemiliknya. Seperti juga bodinya itu juga stikernya dilepas karena pemiliknya dulu lebih suka untuk polosan ya. Ini Leovins GP Corsa, ini bisa kalian lihat Leovins. Ya, ini ada di harga 4 jutaan sekian ya teman-teman untuk knalpot Leovins ini. Oke, kita coba tes sound suaranya gimana sih knalpot Leovins di Honda CBR 250 RR ini. Mantap. Suaranya ngebas banget ya, lumayan enak lah didengar dan lumayan nyaring sih sebenarnya. Jadi ya kalian agak mikir-mikir dulu kalau mau beli knalpot aftermarket ya, takutnya mungkin mengganggu tetangga. Oke, kita coba geber sedikit. Wush, mantap ya teman-teman. Ya, jadi itu suara dari knalpot Leovins ya. Kita matiin dulu motornya. Oke teman-teman, itu sudah semua part-part modif yang intinya yang terpasang di motor ini. Ya lumayan banyak, kalau menurut saya pribadi itu lumayan banyak. Dan part-part modifnya ini tuh lebih ke part-part modif yang untuk meningkatkan performa motor ya teman-teman. Kalau look sih bisa kita lihat sendiri sih sedikit ya berubah kayak ya masih mirip-mirip dengan bawaan pabriknya, tapi terlihat lebih sporty saja karena ya windshield sudah diganti, terus tail tadi juga diganti ya teman-teman, dan ya knalpot juga diganti, dan ya
macam-macam lah. Tapi kalau menurut saya pribadi ini lebih ke motif untuk performanya dia. Jadi kalau dibawa tuh lebih mantep lah, intinya seperti itu. Nah jadi ini kalau saya nantinya untuk kedepannya mau dimotif apa sebenarnya sih saya kalau lihat ini kayak sebenarnya tuh kayak udah nggak mau ada tambah-tambahan motif lagi sih teman-teman, karena ya terus terang ini udah motif yang menurut saya sudah sangat cukup. Tapi ya mungkin ada beberapa part yang ingin saya tambahkan seperti winglet biar tambah terlihat gagah dan keren. Terus juga mungkin mau saya tambah frame slider supaya melindungi body-bodinya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya jadi mungkin kalau dari saya sih pinginnya ya nanti ditambah winglet sama frame slider ya teman-teman. Mungkin dari kalian ada saran modif apa saja yang bisa ditambahkan di motor saya Honda CBR ini supaya terlihat lebih keren dan performanya lebih mantap lagi. Ya, kalian bisa tuliskan saran kalian di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu saja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, komen, like, dan share video saya ya teman-teman. Ya, jadi itu saja untuk video kali ini. Don't forget to stay healthy, dan bagi kalian berkendara, ride safely and goodbye. Newbs Rider pamit dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.